Dari studio Gedung Pertemuan GPIB Evata, kita tampilkan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dan Perayaan Natal 2021. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, apa kabarnya nih teman-teman yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Kak. Amin, amin. Teman-teman yang ada di rumah boleh kirimkan emoticon reaction atau di kolom chat Zoom dengan mengatakan keadaan kalian nih. Mungkin contohnya, puji Tuhan aku baik Kak, atau Puji Tuhan lagi nggak baik. Jangan dong. Karena hari ini Kak, kita akan senang-senang di ibadah perayaan Natal Pelkat Teruna GPIB Evata 2021. Wah, Kak, kalau aku boleh tahu tema ibadah kita hari ini tuh apa ya Kak? Tema ibadah hari ini adik-adik semua adalah berjalan dalam terang Tuhan. Dan hari ini Kak, kita akan dibawa firman oleh Kak Ano. Wah, pasti seru banget nih Kak. Pasti seru banget. Semoga di suasana yang baru ini Kak, di live sekarang dengan suasana yang biasanya kita pakai di Zoom, itu akan mengubah kita ya Kak ya. Akan lebih semangat lagi buat adik-adik di rumah. Dan jangan lupa untuk on cam. Supaya kita tahu nih keadaan teman-teman. Supaya kita tahu wajah-wajahnya. Mungkin sudah ada yang mempersiapkan dress code terbaik mereka ya Kak. Betul, pernak-perniknya juga, apa kacamatanya, ya kan? Benar. Pokoknya di rumah ataupun di gereja nggak akan mengubah kita untuk tetap memuji Tuhan ya Kak ya. Amin, benar Kak. Oke Kak, sebelum kita mulai ibadah kita harus bakar dulu nih semangat kita nih. Oh iya Kak, benar. Kita harus menegangkan otot-otot kita Iya dulu ya. Iya betul. Karena jam 11 kalau libur kan biasanya masih tidur ya. Benar Kak, benar. Tapi sekarang kita harus bakar semangat kita dengan menyanyikan lagu Kak. Apa nih Kak? Kita nyanyi lagu apa nih Kak? Mendidih di hati Kak. Oh boleh. Adik-adik harusnya udah pada tahu ya gaya-gayanya mendidih di hati kayak gimana. Ya, Kak? Iya betul yang begitu. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita on cam. Kita sama-sama mau gerak dengan menyanyikan lagu Mendidih di hati ya Kak. Yap. 1, 2, 3. Musik. Musik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Udah pada capek belum ya Kak? Aduh, udah ngap-ngap sih. Oh mungkin karena kita udah tua ya Kak? Iya, Bergerak itu udah capek ya Kak kita? Adik-adik di rumah harus ikut capek juga Kak, karena Iya, harus bangun Kak. Benar. Tanpa berlama-lama lagi gimana kok kita langsung masuk aja Kak dalam Boleh ibadah? kita mulai aja ibadah kita. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya Persiapkan juga hati dan pikirannya. dan alat tulisnya. Kita akan masuk dalam ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semua, apa kabar? Pasti selalu sehat ya, harus. Harus, pasti, Kame, Kak. apa kabar? Luar biasa, karena Puji anak-anak Tuhan. Tuhan harus selalu merasa luar biasa. Yes. Kak Ika gimana kabarnya? Oh tentunya sehat dong, makanya bisa berdiri di sini nih kami. Betul banget. Kelihatan sih Kak Ika kayaknya auranya cerah sekali ya, kan? Aura adik-adik? Natal ya Kak. Nah itu pasti banget. Nah ngomong-ngomong Natal nih Kak, kita nggak terasa nih beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal loh Kak. Bener, dan sebentar lagi kita juga menghitung hari mau berganti tahun. Betul. Nah kita patut bersyukur loh adik-adik karena penyertaan Tuhan tuh nggak pernah berhenti di Tidak dalam pernah kehidupan putus. kita ya. Betul banget Kak Ika. Nah gimana nih kami cara kita bersyukur sama Tuhan nih? Nah itu dia Kak Ika, kayaknya kita harus ajak adik-adik kita untuk
mengungkapkan rasa syukur dengan cara beribadah IHMPT Natal ini dengan penuh semangat, sukacita karena Tuhan Yesus sudah begitu baik menyertai kita. Benar nggak, Kak? Harus banget ya adik-adik, meskipun di rumah aja ibadahnya, semuanya harus tetap semangat dan bersukacita. Benar. Oke, mari kita buka sama-sama adik-adik ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu dari KJ 109 dengan judul lagu Hai Mari Berhimpun. Teman-teman dan kakak layan sekalian, nas pembimbing kali ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12 yang menyatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan nas pembimbing kita kali ini. Beberapa waktu yang silam, kehidupan manusia di bumi diliputi awan gelap, sehingga tidak banyak manusia yang mencari Tuhan. Banyak manusia yang mencari kebahagiaan sendiri dengan menyibukkan diri pada pekerjaan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada juga yang mencari kebahagiaannya dengan duduk sampai tengah malam di tempat-tempat hiburan, bahkan ada yang mencari kebahagiaannya dengan mencari film-film atau situs-situs yang hanya memuaskan keinginan mata dan jiwanya sesaat. Sehingga manusia lupa akan persekutuannya dengan penciptanya dan persekutuan dengan keluarganya. Namun di suatu masa ketika Tuhan mengizinkan manusia dilanda pandemi COVID-19, di bumi dilanda kepanikan, di mana setiap orang menyelamatkan dirinya sendiri sehingga melupakan kekuatan Tuhan yang bisa mengalahkan pandemi. Banyak korban jiwa berjatuhan direnggut nyawanya oleh COVID-19, dan pada akhirnya dampak dari COVID-19, kehidupan manusia mulai dibatasi dengan cara kemana-mana harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, dan tidak lagi bisa berkerumun di tempat-tempat hiburan. Rumah Tuhan pun semakin sepi karena semua harus dilakukan dari rumah. Beribadah dari rumah, bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Apakah Tuhan Allah murka atau Ia tak lagi mengasihi umat ciptaannya? Jawabannya adalah Tuhan Allah tetap mengasihi umat ciptaannya. Jika manusia bisa berbuat tidak setia kepada Tuhan Allahnya, Tuhan tetap setia, sebab Ia tidak bisa menyangkal dirinya. Ya, Tuhan izinkan pandemi COVID-19 membuat manusia harus kembali kepada rencana Allah, yaitu berjalan dalam terang. Tuhan ingin mempersatukan keluarga dengan segala sesuatu yang dilakukan dari rumah, maka bersama keluarga kita dapat berdoa bersama, beribadah bersama,
dan bahkan waktu-waktu yang dulu hilang untuk bercerita tentang aktivitas anak di sekolah, sekarang bisa saling berbagi cerita dalam keluarga. Melalui Natal dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali untuk menjadi terang seperti yang telah dibawa oleh Tuhan kita Yesus. Terang dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari rayakan Natal Kristus dengan damai sejahtera dalam keluarga dan dengan pengharapan menyongsong tahun yang baru, dengan tetap berbahagia dalam keluarga serta dituntun dalam kasih sayangnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita sebelumnya menyanyikan lagu dari KJ 119 dengan judul lagu Hai Dunia Gembiralah. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di sini tanpa kurang satu apapun, walaupun masih via Zoom, tapi kami selalu yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir bersama kami. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan membaca Alkitab, mempelajari sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang berikan akal budi dan pikiran, dan bukalah hati kami Tuhan supaya kami boleh mempelajari hal baru dan kembali dikuatkan untuk berjalan dalam terang-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 2 ayat 1-5 yang menyatakan, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kali ini kita bertemu lagi dengan Kak Anov. Kakak rasa kali ini kita bertemu dengan suasana yang sangat bahagia karena saat ini kita merayakan hari Natal. Nah, kalau hari Natal sebetulnya apa sih yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita senang dengan hari Natal ini? Mungkin kalau kakak tanya sebagian akan menjawab
karena ada pohon Natal, atau karena kumpul keluarga, ya. Atau mungkin ada yang kayak kakak bilang makan-makan enak, nah, atau banyak kebahagiaan lainnya dari hari Natal ini. Dan memang suasananya kalau kalian misalnya jalan-jalan ke mall, pasti suasananya beda. Nuansa Natal tuh selalu memberikan kegembiraan tersendiri. Nah, cuman adik-adik yang paling penting yang tidak boleh kita lewatkan, jangan karena semua hingar-bingar, pesta dan perayaan, kita justru melupakan sesuatu yang terpenting. Apa itu adik-adik? Yaitu memaknai Natal itu sendiri. Nah, bagaimana kita memaknai Natal itu? Apa makna Natal yang sesungguhnya? Dan kenapa kita sampai menerima karunia terbesar ini? Nah, kalau dari pembacaan yang kita sudah baca barusan adik-adik dalam kitab Yesaya, ini Nabi Yesaya itu memang nabi yang hidup di zaman 4 raja adik-adik. Dari Raja Uria, Raja Yotab, Ahaz hingga terakhir Hizkia. Dan dia itu memang memberikan memberikan peringatan atas kehidupan bangsa Israel saat itu. Saat itu kehidupan mereka sudah melenceng dari ajaran firman Tuhan. Jadi banyak yang berlaku tidak adil, banyak yang mulai menyembah berhala dan kemerosotan moral lah kalau bahasa umumnya. Nah, tetapi ketika diingetin oleh Nabi Yesaya, bangsa Israel tuh ya nggak terlalu dengerin lah istilahnya. Apaan sih ini? Paling juga nggak benar. Nah, dan mereka mengabaikan semua peringatan itu hingga akhirnya bangsa Israel diizinkan Allah untuk hancur dan jatuh ke penjajahan. Tetapi bangsa Israel tidak selesai di situ sejarahnya adik-adik. Setelah itu mereka kembali bertobat dan kemudian diselamatkan kembali oleh Allah dan akhirnya memang ya kembali menjadi bangsa yang besar kembali. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa lihat adik-adik, kalau kita lihat lagi ke belakang-belakangnya, dari zaman dulu bangsa Israel hubungannya dengan Allah itu kan ya baik, nakal lagi, baik, nakal lagi. Kayak dulu dari penjajahan Mesir udah dikasih bebas, ternyata pas bebas perjalanannya susah, bersungut-sungut lagi. Kemudian diselamatkan dan begitu banyak perjalanan jatuh bangun yang kita tahu bangsa Israel sebut tegar tengkuk. Tetapi Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Jadi selain ada berkat, ada penghukuman, tapi juga ada pertobatan. Nah, di sini juga kita lihat luar biasanya Allah, adik-adik. Walaupun secara manusia kita sebenarnya tidak layak mendapatkan hadiah keselamatan dari Allah, tetapi kabar baiknya nih, Tuhan Yesus dikaruniakan atas kita semua. Allah memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Dan itu bukan karena kita berhasil mengikuti semua ajaran Allah, bukan. Semata-mata itu hanya karena kasih karunia Tuhan, adik-adik. Jadi jangan kita bersombong merasa, oh iya kita diselamatkan karena kita sudah berhasil menjadi anak yang baik. Tidak seperti itu. Nah, sekarang nih kalau misalnya adik-adik mendapatkan hadiah yang benar-benar berharga buat adik-adik, apa respon adik-adik terhadap hadiah itu? Kalau kakak sih pastinya kalau mendapatkan sesuatu yang berharga, ya pasti akan kakak rawat, kakak jaga, dan benar-benar kakak pelihara lah. Kakak yakin juga adik-adik sama. Nah, bagaimana konteksnya dengan yang diberikan Tuhan? Yang diberikan Tuhan, dia yang diberikan Tuhan adalah keselamatan adik-adik. Hal yang sangat luar biasa, tak ternilai. Nah, namun bagaimana cara kita memelihara itu? Nah, jangan sampai nih adik-adik kita sudah menerima keselamatan itu, tetapi kita justru menyia-nyiakannya. Wah, itu jangan sampai ya adik-adik ya. Kita sebagai anak Tuhan harus jalan di dalam terang. Jadi kalau kita sudah terima keselamatan itu, ya kita harus buktikan adik-adik dengan menunjukkan kehidupan kita, kehidupan yang berkualitas. Jangan sampai nih di mana kita hadir justru menjadi batu sandungan, itu nggak boleh. Di mana kita hadir, kita harus menjadi pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera. Nah, untuk bisa menerapkan itu memang prosesnya nggak mudah adik-adik.
itu kita itu sebagai manusia pasti ya kayak umat Israel lah. Ada kalanya patuh, tapi nanti setelah sekian lama ada kalanya ya kembali melenceng lagi. Nah, tetapi yang terpenting adalah kita tidak menyerah, dan ketika kita melenceng kita harus mau bertobat adik-adik. Kita mau bertobat, kembali lagi, dekat lagi pada Allah. Karena yang Allah inginkan sebenarnya bahwa kita dalam keseharian kita selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, misalnya beberapa hal mungkin yang kita tahu itu suara bimbingan Roh Kudus, cuman kita kadang susah mengikutinya, lebih enak mengikuti kemauan daging. Nah, ini yang untuk bisa melawannya mungkin akan memakan waktu seumur hidup. Ini pembelajaran sejalan dengan kehidupan adik-adik. Nggak mungkin hari ini bertekad terus beres semua, nggak pernah berbuat dosa lagi. Ya mungkin bisa, cuman pastinya sangat sulit. Nah, tetapi ini harus kita coba secara perlahan, berkesinambungan terus menerus adik-adik. Ya misalnya kalau ada temennya udah ngajak nongkrong sampai malam mungkin masih biasa, sampai pagi. Nah ini udah jam 1:30 malam kan, mau pulang, nggak asik loh, baru juga jam segini. Nah padahal besok kalian tahu padahal ada IHMPT atau mungkin besok ada ulangan, bahkan mungkin belum belajar. Nah hal-hal seperti itu kita sebenarnya sudah bisa tahu mana yang harusnya kita lakukan, tetapi kita belum tentu bisa memilih apa yang seharusnya kita lakukan adik-adik. Contoh lain, misalnya kalian udah punya teman tongkrongan asik banget, mereka mau mengerti apa keadaan kalian, tapi suatu ketika kalian ditawarin barang yang nggak seharusnya kalian konsumsi. Nah, mungkin kalian udah kita nggak asing lagi dengarnya, ya sebut sajalah itu narkoba. Udahlah, coba nih bro, ya dikit doang nggak apa-apa, aman. Jangan sampai adik-adik, kita harus menjaga tubuh kita, jangan sampai masa depan kita nih runyam hanya karena kesenangan sementara. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita bangun komitmen adik-adik. Bangun komitmen dalam artian kita harus memang punya keyakinan teguh untuk mengupayakan. Nah, kenapa kakak bilang mengupayakan? Karena ya memang nggak mudah. Ini akan proses yang kakak bilang tadi terus menerus. Kita yang namanya belajar tuh nggak bakal pernah berhenti. Tapi kita harus berusaha mempraktekkan terus untuk mencoba lebih baik lagi. Seringkali adik-adik karena keselamatan ini kita dapatkan dengan cuma-cuma. Nah, manusia itu punya kecenderungan kalau dapat yang gratisan disangka nggak berharga. Nah, ini nih jangan sampai keliru. Justru yang udah Allah berikan dengan cuma-cuma itu justru yang paling utama. Jangan karena kita mendapatkan ini secara cuma-cuma terus kita anggap ini nggak berharga, terus kita sia-siakan. Nanti kalaupun gua melenceng ya ntar tinggal bertobat lagi lah ya, Tuhan paling mengerti. Adik-adik hati-hati ya. Ya kalau masih ada kesempatan bertobat loh adik-adik, lebih baik dari sekarang kita berusaha untuk berjalan di dalam terang. Nah mungkin kakak juga ada cerita nih, misalnya maksudnya pada zaman dahulu ceritanya nih adik-adik ada seorang teruna, dia udah yatim piatu, dia mendapatkan uang dari membuat jam dan menjualnya. Nah, suatu ketika dia punya cita-cita gimana caranya saat Natal dia pengen membuat jam yang sangat bagus. Dia pengen supaya jam itu terpajang di gerejanya saat malam Natal itu. Akhirnya dengan tekun adik-adik dia membuat jam itu setiap hari dikerjain hingga akhirnya benar-benar masterpiece itu jadi. Namun ketika dia ingin menyumbangkan itu ke gereja, sayangnya ada tetangganya yang dalam keadaan genting, butuh biaya berobat, dan tetangganya itu mau minjem duit sama si pemuda itu. Tanpa pikir panjang, walaupun dengan mungkin agak berat, tapi dia
merelakan untuk menjual jamnya itu yang dia buat dengan susah payah, dengan merelakan cita-citanya untuk memajang jam itu di gereja demi menolong si tetangga. Singkat cerita, ya akhirnya tetangganya tertolong berkat bantuan dana anak tersebut. Tapi waktu malam Natal dia pergi ke gereja dengan perasaan agak kecewa. Karena dia pikir, ya lagi-lagi saya batal nih memberikan persembahan yang bagus untuk Tuhan. Nah, betapa kagetnya anak itu ketika dia sampai di gereja, dia lihat jamnya sudah terpasang di gedung gereja. Nah, dia kaget, gimana caranya, perasaan udah gua jual. Ternyata memang kalau Tuhan Yesus punya rencana itu jalannya bisa macam-macam adik-adik. Tuhan Yesus kalau mau selamatkan si tetangga dengan jamnya tetap terpasang di gereja, itu hal mudah. Untuk memperpendek cerita, ya singkat cerita, ternyata yang membeli itu memang salah seorang, yang akhirnya membeli jam itu memang salah seorang jemaat di gereja tersebut. Jadi kemudian jemaat tersebut memang ingin menyumbangkan jam bagus itu untuk dipajang di gereja. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa niat baik kita, kebaikan kita kepada sesama itu menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi nggak bisa nih adik-adik kita cuma bilang iya aku sayang sama Tuhan, aku menyembah Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak sesuai. Kelakuan kita apa? Misalnya malah mabok-mabokan atau kerjaannya mencaci maki orang, mengolok-olok teman, melakukan bullying, nggak sesuai dengan keinginan kita mengasihi Tuhan. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan. Di Matius 25 ayat 40 Tuhan Yesus pernah bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, aku di sini Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya itu sama saja kita mengasihi Tuhan, itu adalah bentuk nyata. Jadi walaupun kita akan mungkin kesulitan karena keinginan daging dengan keinginan Roh Kudus seringkali bertolak belakang, tetapi kalau kita punya komitmen, nih adik-adik, kita akan selalu berjuang, kita berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mungkin kakak nggak akan berpanjang-panjang, kita boleh menikmati sukacita Natal, menikmati segala sesuatu ini, bersenang-senang, tetapi jangan lupa yang paling penting dari Natal adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kakak ucapkan Selamat Natal 2021, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, terima kasih kami boleh belajar satu hal lagi Tuhan, untuk bagaimana kami selalu boleh berusaha untuk berada dalam terang-Mu. Tuhan Yesus, ini bukanlah perkara mudah, tapi kami berkomitmen ya Tuhan, untuk selalu berusaha sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang semakin mendekati pribadi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang kuatkan dan topang kami dalam setiap pergumulan kami, agar iman kami selalu teguh. Di dalam nama Yesus Kristus kami percayakan kehidupan kami. Haleluya, amin. Baik, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nov. Semoga firman Tuhan boleh membangun iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus ya Karita ya. Nah ya, biasanya kalau habis kita dengar firman kita ngapain Karita? Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang sudah dilimpahkan kepada kita, juga atas Putra Tunggal Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Mari kita memberikan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 127, Kandang Domba Itu Rumahnya.
dapat diberikan melalui ditransfer ke Bank Mandiri, Cabang Melawai dan Bank BCA dengan kode 9 untuk kolekte ibadah Pelkat PT. Contohnya ada di layar ya adik-adik, dan adik-adik juga bisa dapat hadir di gereja, ada drive-thru juga bisa memberikan persembahan di lingkungan gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita doa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang boleh kami berikan sebagai ungkapan rasa syukur, sukacita kami berasal daripada-Mu jua. Kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan-Mu di tengah dunia ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau memanjatkan syafaat kami. Tuhan berkatilah pendidikan yang sedang kami tempuh saat ini. Berikan ketekunan, semangat untuk belajar, meskipun kami masih harus mengikuti pembelajaran secara daring, tapi Tuhan tetap berikan semangat dan sukacita kami untuk meniti masa depan kami. Berkati juga ya Tuhan, orang tua kami yang sudah mengupayakan kehidupan kami, baik untuk pendidikan, agar masa depan kami kelak cerah, begitupun juga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah keluarga kami. Berkati pekerjaan, usaha yang orang tua kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Pelkat Persekutuan Teruna Jemaat Efata. Tuhan berkati agar iman percaya kami kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh, agar kami tidak terbawa arus pada kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati kakak layan yang sudah melayani kami selama ini, biarlah kami semakin setia, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Doa kami juga ya Tuhan, untuk cita-cita, harapan kami, masa depan kami, kiranya Tuhan kabulkan, Tuhan beri yang terbaik, cita-cita kami boleh tercapai kelak. Demikian juga ya Tuhan doa kami, untuk situasi keadaan di tengah pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Berkati segala upaya yang dilakukan ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 berakhir, kehidupan dapat berjalan kembali. Memberkati semua orang yang terlibat di dalam upaya untuk supaya pandemi ini dapat teratasi, baik pemerintah, bangsa-bangsa di seluruh dunia, juga para ilmuwan yang sudah mengupayakan menemukan vaksin dan sebagainya. Tuhan berkati kehidupan kami dan seluruh keluarga kami mau serahkan di dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam sukacita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, kita sekarang sudah hampir menyelesaikan acara kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, kita ngapain ya Karita deh? Kita dengar Warta Teruna dulu ya adik-adik iya, ya, jangan lupa sebentar itu, ya. Baik adik-adik, Shalom, minggu depan tanggal 26 Desember kita tetap akan ada IHMPT, tetapi melalui YouTube channel. Dan tanggal 2 Januari 2022 tetap ada juga IHMPT melalui YouTube channel. Jadi adik-adik tetap harus beribadah ya. Tidak boleh malas-malesan ya Kak. Betul, karena Tuhan Yesus sudah terlalu amat sangat baik. Baik. Sekarang kita mengakhiri ibadah ini. Ingat, meskipun masih online, tetap semangat dan rajin beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Tuhan Allah Maha Tinggi.
kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa karena ibadah perayaan Natal Pelkat PT GBIB Efata dapat berlangsung pada hari Minggu ini. Kiranya damai sukacita Natal dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir di hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari dan mewartakan kasih Kristus kepada semua orang, sehingga kami dapat memuliakan Engkau melalui tutur kata dan tingkah laku kami. Terima kasih ya Bapa, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik tunggu dulu ya, yang ada di Zoom jangan keluar Zoom dulu ya Kak. Karena kita masih ada acara nih. Karena tadi baru ibadah. Di acara hari ini bakalan seru banget. Habis ini kita masih ada rangkaian acara apa aja nih Masih Kak? banyak, hari ini masih ada banyak games yang pastinya juga banyak hadiahnya juga Wah, Kak. tentu dong. Ya kan? Dan ada pengumuman juga Kak. Pengumuman Truna-Truni terbaik. Pengumuman juga Truna teraktif. Dan juga dress code terbaik Kak. Wah, kira-kira siapa nih Kak Taruna-Taruni terbaik tahun ini? Mungkin ada di rumah lagi pada nyangka orang lain atau dirinya sendiri kali ya Kak ya. Aku kali ya Kak. Kalau mau tahu siapa pemenang, siapa Taruna-Taruni terbaik, ditunggu sampai akhir acara. Betul. Sebelum kita mulai acara ada baiknya ya Kak, kita mendengar sambutan dari Ketua 3 PHMJ GPIB Efata. Kepada Ibu Pendeta Marta kami persilahkan. Terima kasih Kak Dinda dan Kak Jelita. Shalom anak-anakku sekalian. Bu Pendeta manggilnya anak-anak ya. Puji Tuhan, di tengah pandemi yang masih menjadi bagian dalam kehidupan kita, anak-anak kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menikmati dan merayakan sukacita Natal, di mana Tuhan Yesus sudah lahir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, anak-anakku, tentu kalian masih merasa ada yang gak nyaman gitu ya, karena kita merayakan Natalnya secara daring seperti ini gitu ya. Tapi Bu Pendeta berpesan tetap bersabar ya, tetap kita berdoa agar supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menikmati kebersamaan kita seperti dulu. Nah, anak-anakku, di tengah sukacita Natal yang kita rayakan di siang hari ini, Ibu Pendeta ingin menyampaikan, mari kita bersyukur di tengah sukacita Natal bersama keluarga, papa, mama, mungkin juga ada adik, kakak, dan semua keluarga, dan terutama tentu juga kakak-kakak layan yang sudah melayani anak-anak semua. Tetap semangat di dalam mengejar cita-cita
tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan, dan tentunya setia kepada Tuhan Yesus lewat persekutuan teruna di mana kalian ada di dalamnya. Apalagi saat ini kita melaksanakannya secara daring ya. Artinya anak-anak mengikuti ibadah dari rumah. Tapi jangan berarti bahwa nggak asik, males gitu. Jangan ya. Tetap setia anak-anak ya. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersekutu karena di dalam persekutuan kita dikuatkan di dalam Tuhan, iman kita bertumbuh dan imun kita juga semakin kuat. Marilah anak-anakku sekalian, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh cinta karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan cintanya kepada kita semua. Bu Pendeta mau menyampaikan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta atas sambutannya. Setelah ini kita ada acara apa lagi nih Kak? Kita langsung masuk ke games Kak, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam. Games apa nih Kak? Games kali ini kita namanya games tebak gaya. Tebak gaya? Tebak gaya. Siapa Kak yang nanti meragain Kak? Nah yang meragain itu bakal ada kakak-kakaknya. Jadi adik-adik teruna bisa menjawab di rumah di kolom chat Kak. Chat. Iya, jadi akan ada yang ngelihat dari kolom chat siapa yang nebak duluan dia yang akan mendapatkan poinnya. Betul. Jadi di sini yang paling cepat dan yang paling tepat dia yang menang ya Kak. Iya. Nih, tapi sebelumnya boleh dicontohin dulu. Boleh dong, boleh. Siapa ya Kak yang mau coba contohin? Aku yang kasih kata-katanya, kakak yang nebak ya. Oh boleh, Oke, boleh. taruh dulu mic-nya ya biar enak ya. Oh boleh. Aku pura-pura mikir aja ya Kak, pura-pura nggak tahu ya. Itu apa Kak? Kak, boleh pengulangan cuma berapa kali ya Kak? 3 kali. 3 kali pengulangan teman-teman, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Ini contoh ya? Ini contoh ya adik-adik ya. Tuhan, iya Tuhan. Domba, bukan? Domba, oh ngusir. Itu apa Kak? Raksasa. Goyang. Roh jahat. Oh, roh jahat. Kakak gini Kak. Aku nggak tahu loh. Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Susah Nanti adik-adik ya? kalau susah kita akan bantu cluenya. Oh ada cluenya. Ada cluenya ya. Tadi kakak ngasih cluenya ke aku. Oh iya maaf. Kan tadi aku gayain masa aku ngasih cluenya juga. Betul ya. Oke, kita akan mulai. Adik-adik di rumah udah siap? Udah siap. Kira-kira siapa nih kayak meragain yang pertama Kak? Yang meragakan pertama itu ada Kak Suci. Wah Kak Suci. Iya, kita Kak panggil Suci. yuk Kak Sucinya. Kak Suci. Kak Suci, meragain buat aku dong. Bantu kami dong untuk bermain games ini. Halo. Ya Kak, boleh naik Kak. Di tengah Kak. Oke, kata pertama ya Kak. Adik-adik semuanya siap ya di rumah ya. Akan ada kakak-kakak yang akan ngeliat di kolom chat siapa yang duluan menjawab. Oke, ini kata-katanya. Oke. Sudah siap teman-teman? Oke, boleh Kak? Oke, dari sini. Nah, clue pertama itu ada pada Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Wah, harus cepet-cepetan buka Alkitab nih ya Kak. Ini salah satu mukjizat Tuhan Yesus. Apakah ada yang jawab? Masih ada yang ingat? Iya loh. Oh, apa tuh Kak? Begini Kak. Apakah ada yang jawab Kak? Sudah ada yang menjawab di kolom Zoom. Gimana juri kita Kak Mei? Yohanes berapa Kak?
Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini adalah salah satu mukjizat Tuhan Yesus. Ayo. Boleh Kak, sekali lagi Kak. Hadiahnya nih mewah banget ya Kak. No, apa tuh gayanya tuh? Iya, betul, Farel. Siapa Farel? Farel Kak, mengubah air menjadi anggur. Udah? Kita udah dapat pemenang pertama ya Kak ya? Iya, betul. Kita masuk ke games kedua, masih sama Kak Suci ya. Semoga Kak Suci bisa meragain ya. Iya, semangat Kak Suci. Luar biasa. Oke, karena ini luar biasa, kita boleh kasih clue yang pertama. Terletak pada Matius 8 ayat 1 sampai dengan 3. Silakan Kak. Nah, tuh. Nah, Matius 8 ayat 1 sampai 3. Gatal itu Kak, gatal ya, garu-garu. Ini adalah saat Tuhan Yesus turun dari bukit. Wah, ada yang masih ingat nggak nih kisahnya? Kayak pernah ya Kak, di PA masih. sering ya Kak diceritakan ya. Oke. Ya, betul. Betul, siapa lah yang menjawab Kak? Orang yang sakit kusta tuh, Alexa Felicia, atasnya Kak. Alexa Felicia. Oh, adanya Kak Dinda ya. Wah, ternyata pintar ya. Oh, Kak Suci sebelumnya terima kasih Kak. Terima kasih Kak Suci. Wah, sekarang pemeraga kedua siapa ya Kak? Ada Kak Anov Kak yang meranin kedua. Wah, yang tadi bawa khotbah ya Kak? Iya betul, silakan Kak Anov. Kak Anov, halo. Sini Kak. Sini Kak di tengah-tengah Kak. Loh. Di sini Kak. Oke. Ketiga, gaya ketiga Kak. Jawabannya sih dari responnya ya. Oke, silakan Kak. Ace. Cluenya adalah Lukas 5 ayat 3 sampai dengan 10. Ini adalah keluhan dari Simon nih. Sekuat tenaga Kak. Belum ada yang jawab. Oke. Masih bingung Kak. Sip. Oke. Iya. Lukas 5 ayat 3 sampai 10. Penjala ikan menjadi penjala manusia, benar nggak tuh Kak? Iya, betul. Benar. Wah, pasti buka Alkitabnya cepet nih Kak. Iya. Siapa Kak? Anabel, jangan lupa ya kakak-kakak dicatat pemenangnya di games kali ini. Masuk ke 4. Pertanyaan keempat ya Kak. Masih dengan Kak Anov yang memeragakan. Oke, silakan Kak Anov. Totalitas sekali. Cluenya adalah Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Boleh Kak sekali lagi Kak? Maaf ya Kak. Asik. Oke. Ada yang sudah menebak? Betul, Tesalonika orang lumpuh disembuhkan. Oke. Yeay, kita sudah dapat pemenang keempat ya. Anak ibu pendeta. Anak ibu pendeta. Wah, berarti sering diskusi Alkitab ya Kak dengan sang ibu. Oke, Kak Anov bantu satu lagi ya Kak Anov. Aduh, semangat Kak Anov. Oke, kalau ini gak usah pakai clue lah, bisa lah. Bisa dong. Wah. Apa nih Kak? Masih banyak yang bingung ya? Daud dan Goliat. Iya betul. Tapi yang benar adalah yang lebih tepatnya Daud mengalahkan Goliat. Berarti Juan ya Kak yang benar. Juan Jose. Kak Nov makasih Kak udah totalitas. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke 6 ada
Boleh kita panggil ya Kak ya? Siapa? Kakaknya. Oh. Ya. Boleh dipanggil Kak Dinda? Boleh. Kak Regi. Boleh dong. Kita sambut Kak Regi. Halo, kita hari ini Kak. benar-benar wih. Yang 6. Oke. Silakan Kak, langsung digerakin aja. Betul, Yesus. Nah lo, apa itu? Apa itu Kak? Sekali lagi Kak, boleh Kak? Ini clue pertamanya, tokoh Alkitabnya depannya D. D, belakangnya Kak? L. L. Loh? Sebut semua tuh. Ayo. Iya? Iya, langsung. Iya, betul, Alexandra S. Daniel di Goa Singa. Alexa ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau Pertanyaan gimana? selanjutnya boleh. Ke-7. Oke, ke-7, silakan Kak Regi. Nah, masih bingung, boleh diperagakan lagi Kak? iya. Iya, aku mau jalan ya Kak, bukan ya? Musa membelah laut, bener nggak Kak? Betul. Wah, pemenang di games ini Farel Kak. Farel. Di games ke-7 ya? Yaps. Enggak ada, di atasnya ada tuh Musa membelah laut, Anabel Kak. Oh Anabel. Anabel. Maaf ya Anabel, aku Maaf ya nggak Farel, ngeliat. kamu kurang beruntung. Kak Regi sebelumnya terima kasih Kak Regi udah ngebantuin. Terima kasih ya. Kak. Pokoknya di acara Natal ini semuanya itu kakak-kakaknya. Iya. Kita akan nge-games bareng kakak-kakaknya, ya kan? Betul sekali. Kalau boleh tahu perolehannya? Udah berapa Kak? Siapa yang tinggi? Iya. Pemenangnya 7 orang. Wah. Yang paling tinggi Kak poinnya? Poinnya satu-satu semua ya Kak ya? Poinnya satu-satu. Oh, Oke. Anabel 2. Anabel 2. Kita akan ngambil 3 hadiah. 3 pemenang. 3 ya Kak? So kita akan memutuskan bahwa Anabel udah bisa mendapatkan 1 hadiah. Terus Dia 2 lagi Kak? Nah kita cari 2 lagi ya. Kita mau cari 2 lagi. Selamat ya Anabel. Oke, kita butuh bantuan kakak-kakaknya lagi nih. Kita panggilkan ya. Siapa Kak nih? Ika. Halo Kak, boleh tolong peragain Kak di Kak Anabel udah tidak bisa bantu, udah nggak bisa jawab ya karena udah Ya. dapat 1 hadiah. Oke. Betul sekali. Kak Ika, boleh bantu? Ini gampang ya. Oke, ini gampang. Silakan Kak. Ya. Nah lo. Ya. Ada ceringnya ya Kak? Iya, betul. Betul di atas tuh. Siapa tuh yang paling oh gampang banget. Kalau Kak Ika semuanya pada paham, emang paling jago emang gerakin ini nih. Siapa Kak yang paling atas Kak? Juan udah berapa Kak poinnya Kak? Juan berapa Kak poinnya? Nah, berarti Juan pemenang. Berarti Juan pemenang kedua Kak. Benar. Berarti Kita kita cari- udah dapat 2 pemenang ya Kak? Kita cari 1 lagi. Oke, silakan Kak Ika. Ini ada clue-nya kok Kak. Oke. Oke. Iya. Nah loh, mendidih di hati tuh lagi tuh. Iya Kak. Matius, ini clue pertamanya Matius 8, 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 ya? Yaps. Ini berhubungan sama laut. Yap. Angin ribut diredakan. Benar nggak Kak? Kurang tepat. Kurang tepat. Coba teman-teman yang belum menjawab silahkan usahakan lagi. Nah tuh Mardin tuh menenangkan badai laut. Mardin belum ada ya Kak poinnya Kak? Oke, 1 lagi pemenangnya. Tadi ada siapa aja Kak yang boleh disebutin Kak? Yang poinnya 1-1. Farel, Alexa, Anabel, Tesalonika.
Oke, berarti dari 6 orang tadi yang akan menjawab di clue terakhir ini, di pertanyaan terakhir ini. Jadi kita akan nentuin satu lagi Kak pemenangnya. Oke. Ini gampang banget. Ini ya. Iya. Ini gampang adik-adik seharusnya bisa jawab. Oke, ini gampang adik-adik seharusnya bisa jawab. Yap. Iya. Dulang ya. Iya. Iya loh. Oke. Nah, 2 kali. Iya. 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 Oke, siapa? Ini sering diceritakan di Siapa? PA dan PT. Nah, ya, Kak? Alexa Felicia tuh Kak. Tuhan. Oh, iya, Ada atas. lagi. Atasnya siapa tuh? Bener ya Kak? Ada. Farel. Ada lagi Kak. Enggak, Farel yang benar. Farel ya, benar ya Kak? Rowel. Farel Kak. Oh, Alexa Kak. Alexa? Tapi Farel nih Kak. Tuhan Yesus memberi 5.000. Farhan. Kok Farhan? Oh, Farhan. Oh Farel Kak. Atasnya Alexa. Nah, Farel tuh. Farel Kak. Farel Kak. Farel ya, gimana Farel. juri? Oh, berarti kita Jadi kita putuskan siapa Kak? yang di kita cari satu lagi sih Kak. Jadi dari antara tadi yang poinnya udah 1-1 itu Farel berarti. Berarti Farel. Udah, berarti kita nemuin 3 orang pemenang. Kak Ika, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih sudah sebelumnya. membantu memperagakan. Siapa Kak pemenangnya? Berarti tadi udah ada Farel, terus ada Anabel ya Kak? Siapa Anabel, dan satu lagi udah Ada ada Juan. Ya. Benar. Aduh adik-adik semoga seru ya, banyak banget keseruan ya. Iya. Tadi kakak-kakaknya udah sampai jatuh-jatuh, sampai guling-guling. Semoga adik-adik di rumah seru ya ngeliatnya ya, dan selamat buat pemenang pastinya. Setelah ini kita ada apa nih Kak? Setelah ini, bagi adik-adik tadi yang udah jawab tapi nggak dapat hadiah, nah mungkin kalian bakal beruntung di sini nih, karena kita bakal ada door prize ya. door prize. Hadiahnya apa nih Kak? Hadiahnya Rumah mewah? waduh. Aku juga mau ikutan nih Kak rumah mewah. Boleh kita roulette ya Kak ya? Roulette boleh. Kita minta tolong panitia untuk membantu. Tadi itu yang totalitas Kak Anov Iya ya? Kak Anov tadi sampai jatuh-jatuh gini loh Kak. Oh gitu. Sampai goyang panggungnya. Goyang. Kita bergetar ya. Terus Kak Ika ngasih gaya tuh udah pas banget gitu kan. Benar. Kak Suci yang susah banget gayanya. Bakal udah bisa roulette ya? Sambil menunggu teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Ya. Karena kita nanti ada apa ya Kak? Ada apa? Ada Ayo. apa? Kita ada kertas harapan ya Kak. Iya. Dan di games selanjutnya pun juga nggak kalah menarik ya Kak. Iya, betul. Teman-teman akan diminta untuk mencari apa Kak? Mencari barang-barang, carilah aku, apa aja ya. Carilah aku. Oke, udah siap itu. Wah sudah siap nih. Ya, dari ulang lagi. Oke, roulette ya kayaknya sebenarnya bermasalah ya. Oh. Iya nih, agak-agak ada. Mungkin nanti selanjutnya ya Kak. Boleh. Sambil menunggu kayak kita lanjut aja ke games carilah aku. Oh masih bisa Kak. Oke, ada berapa orang itu? Di spin ada berapa orang Kak?
Oh, ini sebenarnya. Oh, yang ini sepertinya bermasalah ya Kak roulette kita. Iya, karena adik-adik teruna ada 25 orang, sedangkan di situ masih ada 4 orang. Nanti sambil menunggu dibetulkan, kita langsung masuk ke games Carilah Aku aja ya Kak ya. Karena betul. masih banyak hadiah yang numpuk di belakang layar ini. Oh, di yang belakang sini Kak. Yang sampai iya, betul di Oh, kita sembunyikan supaya teman-teman nggak bisa lihat ya. Iya, betul. Oke. Carilah Aku. Ini tuh gamesnya tentang apa sih Kak? Boleh dijelaskan reelsnya? Jadi games ini, Carilah Aku ini, adik-adik di rumah yang ada di rumah akan mencari barang-barang yang akan kita sebutkan clue-nya. Nah, bisa aja panci, bisa bangku, bisa ya kayu, batu dan segala macam-macamnya. Uban juga bisa Kak? Bisa dong. Siapkan mama kalian yang di rumah ya. Oke, contoh ya. Boleh. Contoh, boleh masuk ke contohnya. Contoh clue yang pertama, suatu keadaan penuaan secara biologis. Boleh next Kak? Aduh, sulit ya Kak. Iya. Contoh yang pertama. Suatu kedua keadaan penuaan secara biologis. Clue yang kedua, terdapat pada Amsal 16 ayat 31. Makanya diperlukan Alkitab, Kak. Wah, betul. Jadi di flyer aja dibutuhkan Alkitab ya. Kita udah kasih tahu adik-adik untuk siapkan Alkitab. Dan clue yang ketiga ada berwarna putih dan biasanya terdapat pada lansia. Wah, tadi kayaknya aku sempat nyebut ya Kak? Iya betul, dan jawabannya adalah rambut. Uban. Ada yang jawab jadi rambut. Jadi teman-teman harus cari uban di rumah. Iya. Ini contoh ya adik-adik ya. Nanti, jangan tiba-tiba dicabut uban orang tuanya ya, papa mamanya atau kakek-kakeknya ya. Takutnya dicoret dari kakak, orang tuanya tidur dicabut Kak. Iya betul. Enggak, ini contoh. Enggak uban adik-adik. Enggak uban. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nanti Kak, untuk misalkan barangnya udah dicari, jadi harus ditunjukkan ke kamera Oh ya? Iya betul, harus ditunjukkan ke kamera ya adik-adik, makanya harus on cam. Kalau perlu nanti kalian boleh bawa kamera kalian atau laptop kalian pas lagi nyari barang itu. Boleh. Iya. Jadi nanti ada juri yang akan menilai siapa duluan nih Kak? Iya betul. Yang menunjukkan barang yang dicari. Iya betul. Betul ya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama Kak, clue-nya. Soal pertama. Jing. Aku dibutuhkan banyak orang. Aku mudah ditemukan dan warnaku bening. Nah lo. Aduh, bening ya Kak. Kita hitung 10 kali Kak ya, biar gak lama-lama kali Kak ya. 10, 9, 8, 7, 6. Air Kak. Nah, siapa tuh Kak? Siapa? Mana airnya? Ada yang ke toilet? Ada bawa airnya? Ayo, tunjukkan. Ayo Kak. Apa tuh? Ayo. Kak. Nathan, tuh, berarti dia. Siapa duluan tuh Kak? Dia selama mengikuti ibadah. Oh, Nathanael Kak yang pertama. Oke, catat. Oh, ternyata selama mengikuti ibadah. Alex aus. Nyiapin air Kak. Oke. Catat satu Nathanael. Jadi kita dapat ya Kak? Iya, langsung. Si Farel ya namanya ya? Nathanael. Oh, Nathanael. Langsung ke soal kedua. Apa nih? Ya ini clue keduanya, ini clue ketiganya. Di next lagi Kak, boleh langsung. Ya betul, air. Oke, soal kedua, clue pertamanya terdapat pada kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 29. 2 Raja-Raja 5 ayat 29. Ayat 29. Wah, langsung cepet-cepet buka Alkitab nih. Nah lo, iya. Alkitab apa Google Kitab Kak? Harusnya Alkitab ya Kak ya. Ya kan, kita harus punya Alkitab kita di rumah masing-masing. Alkitab bukan Alkitab. Oh iya, Alkitab. Alkitab. Bener. Ya, ada yang langsung bawa barangnya apa? Ayo. Clue keduanya udah ditunjukkan nih Kak. Clue keduanya rasanya beragam dengan tekstur lembut, coklat, keju, serikaya. Waduh, lapar saya. Cara nunjukin pintu masuk jam makan siang nih Kak. Ya? Boleh ditunjukkan barangnya di kamera? Kalau yang sudah dapat barangnya. Ayo. Barangnya nyebut tapi nggak nunjukin, nggak bisa ya Kak? Teksturnya lembut, coklat, keju, serikaya. Ada nggak tuh? Ayo diambil. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Clue ketiga, biasanya menjadi sarapan pagi. Ambil, ayo. Ayo ambil, ayo. Siapa tuh di dapur kalian ada? Aduh, mama saya nongol tuh. Ya ada, coba barangnya. Roti ya kak, roti ya kak. Iya betul. Ya? Sari roti betul tuh rasa coklat tuh kan. Jangan disebut. Iya. Kak. Alex, itu brandnya ditutup ya. Kita nggak diskon. Ya, betul, makasih Alex. Alex kak, 1. Siapa yang lebih dulu kak tadi? Alex ya. Alex. Alex Okay. ya. Oke. Soal ketiga. Soal ketiga siap-siap ya teman-teman ya. Clue pertama, salah satu bagian tubuh yang terlihat dari luar. Salah satu bagian tubuh yang terlihat dari luar. Wah terlihat semua kita kak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita bacakan clue keduanya kak. Clue keduanya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 20. Ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 20. Cepat-cepat dibuka Alkitabnya. Langsung ditunjukin barangnya. Langsung. Aku kak, bibir kak. Hah? Bibir? Iya bibir. Siapa tuh yang jawab bibir? Bibir, Rani. Oh, coba gimana bibirnya? Kan. Bibirnya gimana? Oh iya, oke. Tunjukkan depan kamera. Oke. Bibir. Cantiknya. Benar Rani. ya, bibir. Ya, betul. Iya, betul Kak. Rani. Lanjut, soal keempat. Cluenya kak, benda kecil yang dipakai untuk melawan raksasa. Wah, harusnya sih udah tahu ya. Wah, ini ada di Alkitab ya kak? Nah, di mana tuh? Harusnya ada ya. Iya. Kalau kalian masih tinggal di bumi yang ada tanahnya, Iya. itu mana? Oh, salah. Kurang tepat. Kalian coba cari barangnya, cari barangnya. Kenapa salib tuh? Batu ya kak. Ya, batu kak, tapi nggak ada batu gimana nih? Cari batunya ya. Kalian masih tinggal di bumi, harusnya masih ada batu. Pokoknya apapun itu berbentuk batu. Ayo, boleh ke halaman kalian, ke halaman langsung cari batu. Ada yang bisa nunjukin batunya di mana? Nah, lo. Yang menang yang nunjukin barangnya ya kak? Iya, betul. Yang harus ada batu kak. Ini kak Nah, batu. betul. Alia. Alia kak. Wah dia langsung keluar kak kayaknya. Oh my god. Langsung keluar. Cari-cari keluar. Alia, oke. Berarti udah ada siapa aja kak? kasih, Udah ada Alia. 4 orang ya? Lanjut, Iya, soal Kak. kelima. Cluenya kak. Alat tukar. Dah, alat tukar. Oh, pasti tahu dong ya. Alat tukar. Cluenya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Juan. Mana uangnya Juan? Tunjukkan. Siapa duluan? Siapa juri? Kita lempar ke juri. Siapa juri yang duluan? Farhan atau Uang. Juan. Oke. Oke. Di antara 5 orang tadi pemenang, boleh makin cepat jawab ya biar tahu pemenangnya siapa ya. Karena soalnya tinggal 3 lagi sih. Ini jadi yang menang siapa kak tadi? siap-siap ya teman-temannya. Clue yang pertama apa kak? Clue yang pertama itu wangi sekali. Wah. Wangi sekali. Wangi sekali. Wangi sekali. Kira-kira apa ya kak? Parfum bukan kak? Ya, nah Rani lagi kak. Rani, berarti kita dapat pemenang pertama ya kak? Iya, dapat pemenang pertama, ada Rani. Terdapat pada Kidung Agung 1 ayat 3, pasal 1 ayat 3 dan dipakai untuk berpergian. Emang sepertinya Rani udah siap semua. Itu di belakang kameranya kak, itu udah ada barang Skincare. semua. Iya semua tuh. Make up. Berarti Rani udah gak bisa jawab lagi ya. Oke, terima kasih Kak. Rani. Soal yang ketujuh, Ya, Kak. clue pertamanya boleh dibacain kak? Clue pertamanya terdapat pada Yohanes 21 ayat 25. Nah, buka Alkitabnya, jangan Alkitabnya. Ya, kita. Buka. Gimana? Oke, gimana? 3, 2, 1. Oke. Clue keduanya kak, jendela pengetahuan. Nah, jendela pengetahuan.
Buku ya kak? Ya, betul. Mardin. Buku. Oke, Mardin selamat juara kedua. Berarti Mardin sama Rani ya? Rani. Itu Mardin sama Nathan, Mardin sama Nathan. Mardin sama Rani itu nggak usah jawab lagi karena udah dipastikan dapat hadiahnya. Oke, selanjutnya Ini soal yang ke-8. terakhir ya kak? Yap. Yang terakhir, clue-nya dipakai untuk melepas dahaga. Iya, salah satu alat untuk melepas dahaga gitu kan. Gelas bukan kak? Ya, boleh tunjukin gelasnya. Oh iya, oke. Trio macan itu gelasnya itu. Bintil Alia kak. Loreng-loreng ya kak. Oke, sudah dapat 3 pemenangnya. Pemenangnya siapa aja tadi kak? Rani, Mardina Tanli kak. Sama Alia. Rani, Natani sama Alia. Oke, selamat 3 orang pemenang itu ya kak ya. Selamat untuk para pemenang dan selanjutnya kita ada apa nih kak? Selanjutnya sambil menunggu tadi roulette kita juga belum bisa berjalan ya kak ya. Kita langsung ke pengumuman. Oh sudah kak. Oke. Oh, iya. Oke, baik. Oke. Kita ada door prize. Kita langsung aja. Kita langsung saja. Boleh berdoa dulu ya. Berdoa. Oh iya. Doa pribadi buat. Doa pribadi, lepas pribadi. Oke. Oke, roulette boleh dibuka kak. Doa pribadi, lepas pribadi. Wah. Tuh. Siapakah yang nanti perhatikan akan baik-baik mendapatkan namanya. door prize-nya? Oke. Boleh kita putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri. Putar beneran. Ke kiri. Oke, sudah. Wah. Langsung. Nih teman-teman yang nggak ikut hadir pasti menyesal ya kak ya. Iya. Padahal udah seru banget loh ya. Banyak banget hadiah kan kak ya. Oke. Sudah? Oke, kita ready to spin. Putar. Putar. Oh, siapakah nama Lisa? Ada Lisa? Lisa? Putar lagi ya, kita spin lagi ya kak? Nggak ada kak nama spin Lisa. lagi. Oke, Lisa, oke nggak ada tadi ya. Nah, Iren. Apakah Iren ada di tempat? Boleh Iren, tunjukkan wajahmu. On cam. Untuk memastikan kamu mengikuti ibadah. Memang hadir dalam ibadah ya kak ya? Nggak cuma di pertengahan ibadah ya kak, tapi sampai akhir. Betul. Ada Iren? Ada Iren? Suaranya boleh? Cek. Boleh. Cek 1, 2, 3. Cek suara. Halo kak, gitu. Ada ya Iren ya kak ya? Apakah ada kak Iren? Kalau nggak ada kita close kak, kita spin yang lain nih. Apakah ada Iren? Tidak ada. Enggak ada, berarti kita close ya Masih kak. ada kesempatan lagi nih. Pasti teman-temannya pada, aduh puji Tuhan. Gitu ya. Waduh teman-temannya pada puji Tuhan. Oke, kita putar lagi. Kita spin lagi. Kira-kira siapa nih ya yang beruntung pada Jennifer. Jennifer siapa kak? Ada kak? Spin lagi ya? Gak ada lagi kak, spin lagi. Spin lagi ya? Putar lagi, putar ke kiri. Putar lagi. Si Jennifer ini emang laki banget namanya. Michael. Wah, apakah Michael ada di tempat? Michael, boleh? Kasih suaramu. Suaramu, tunjukkan suaramu. Oh, Michaelnya ada 2 kak. Michael 1, Michael 2 nih ya kak. Mike, ada 2 ya? Kalau gimana kalau dua-duanya kita kasih hadiah kak? Beruntung ya yang namanya Michael ya. Gimana kakak? Lagi dirundingin ya soalnya juri kita terlalu ketat ya. Iya betul. Ini juri Indonesian Idol lebih tepatnya. Benar. Sangat memanas ya kak. Di belakang sebenarnya udah ada Anang Hijau ya. Iya. Ada ada Agnes Mo ya. Iya. Gimana? Michaelnya ada 2? Ada 1? 1. Sabar deh, putar ke kiri. Aku jadi mau dapat hadiah deh kak. Aku kangen loh masa-masa PT kayak gini. Oh iya, for informasi aja ya adik-adik semua. Oke, Michael udah ada. Michael.
Berarti udah ya Kak ya? Kita pastikan ya Michael yang Udah. Halo Michael, seperti kamu berbangun. Gantengnya. Oke, gimana nih? Kita udah putuskan ya Kak? Door prize 1 Michael Kita yang putuskan door prize 1. Halo. Door prize-nya 1 Kak. Michael. Oke, 1 aja. 1. Baik. Selamat Michael, kamu orang yang beruntung, namamu beruntung ya. Dan sekarang selanjutnya kita ada rangkaian untuk pengumuman. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu ya Iya Kak? betul, karena ini adalah salah satu penting di PT, karena menunjukkan kualitas kalian sebagai teruna, di mana kalian boleh bergabung, boleh menjadi menjadi bagian dari ibadah juga ya Kak ya, dari keaktifan kalian. Karena saat ini kita akan mengumumkan teruna-teruni terbaik GPB Avata 2021. Wah. Ini tuh cuma 1 tahun sekali ya 1 tahun sekali Kak, kita melihat kualitas dari teruna-terunanya juga Kak. Dan kali ini bukan kita Kak yang ngumumin Kak. Wah, siapa Kak? Ini ada kakak-kakak teruna yang lain yang akan mengumumkan teruna-teruni terbaik. Karena sebelumnya, informasi sebelumnya adalah kita berdua adalah teruna-teruni terbaik juga tahun sebelum kalian. Jadi kakak berharap enggak deh, Kak. Enggak ya? Kakak berharap kalian tahu kualitas diri kalian ya. Siapa tahu aja kalian menyusul kita di tempat ini ya. Iya. Maksudnya Dan ada di saat ini sekarang ya. Iya. Boleh kakak-kakak? Ayo deg-degan gak ya? Siapa ya teruna-teruni terbaik ya? kita panggil aja kayak Karita. Yeay, silakan Kak. Halo Kak. Halo Kak Jelita Sini, dan Kak. Kak Dinda. Duduk dekan gak ya? Oke. Halo Kak Jelita dan Kak Dinda, hari ini kita akan mendengarkan siapakah teruna-teruni terbaik tahun 2021. Kriterianya adalah mereka yang adik-adik teruna yang rajin IHMPT. Lalu rajin ketika kakak layan menugaskan sebagai petugas ibadah. Juga rajin kalau sebagai pengisi pujian virtual choir untuk Pelkat PT. Itu kriterianya. Jadi mereka yang kalau diminta kakak-kakaknya tuh mereka langsung siap Kak, semangat gitu. Pokoknya langsung bersedia gitu tanpa ada alasan-alasan apapun. Dan pilihannya terbaik kepada teruna yang perempuan dulu ya Kak. Boleh Kak. Jing, 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 yang perempuan adalah Iren. Selamat Iren. Halo Iren. Halo Iren. Ada Kak Iren, wah taruni terbaik. Teruna terbaik putri. Iren. Ini dia Iren, teruna terbaik 2021 ya. Untuk yang perempuan putri. Lalu Iren. untuk yang putra ya adalah Farhan. Wah, selamat Farhan. Wih, jadi ini memang udah kriterianya memang udah dipersiapkan ya Kak ya? Iya, jadi kita kakak-kakak yang menilai selama setahun Ya, dari sejak Januari sampai bulan Desember 2021 Ya. berdasarkan keaktifan mereka. Untuk adik teruna yang lain tetap semangat, rajin IHMPT, rajin ikut sebagai petugas ibadah dan ikutan nyanyi virtual choir-nya PT Avata. Ya. Jadi nanti siapa tahu tahun depan akan terpilih sebagai teruna-teruni terbaik 2022. Ya. Selamat buat Iren dan Farhan yang terpilih sebagai teruna terbaik 2021. Selamat. Makasih Karita. Makasih Karita. Senyumannya Farhan, selamat ya Farhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak. Untuk teruna Makasih, teraktif Karita. ya Kak? Oh ya, ada lagi nih adik-adik. Nah kan? Ayo nunggu-nunggu ya. Ini bocorannya nih. Silakan Kak. Teruna yang ini kriterianya sih yang rajin nyanyi juga nih. Ya. Rajin nyanyi ada, yang teraktif ya ada Iren lagi. Memang itu ya Kak ya, salah satu Iya. kriterianya ya Kak ya. Aktif. Teruna teraktif dan terkomunikatif 2021. Ya. Ada Agni. Wah, Agni, selamat. Selamat Agni. Lalu ada Benyamin Patinasarani. Ben.
Udah ada 3 Kak? Selamat band. Untuk yang rajin tugas di MPT, ini ada Rizka. Wah, selamat Rizka. Selamat Rizka. Selamat. Ada lagi nih turun yang rajin nih Kak. Boleh, boleh Siapa Kak. tuh Kak? Banyak emang ya. Lemuel. Selamat Lemuel. Ini ada Rizka ya? Ya, ada Rizka. Lalu ada satu lagi Kak, siapa ya? Adik-adik siapa ya? Tebak ayo Kak, siapa? Siapa ya Kak? Aku. Aku. Oke, silakan Kak. Satu lagi adalah Farhan. Jadi ada Farhan, kamu juara lagi. Selamat. Jadi ada 6 teruna teraktif dan terkomunikatif 2021. Kakak ulang lagi ya. Ada Iren, ada Agni, ada Benyamin Patinasarani, ada Rizka, ada Lemuel, dan ada Farhan. Selamat kepada teruna-teruni teraktif dan terkomunikatif 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak. Wah. Selamat untuk teman-teman teruna-teruni teraktif. Ya. Dan teman-teman teruna-teruni terbaik. Tapi kita semua di sini tuh teruna-teruni terbaik semua ya. Iya. Kak? Ini hanya word agar lebih aktif lagi aja. Dan ditunggu keaktifan kalian, dan karena di tahun depan akan ada pengumuman teruna-teruni terbaik juga nih. Oke. Kita ulang lagi ya Kak ya. Tadi sudah pengumuman, sekarang kita pengumuman games lagi Kak. Wah, pemenang games Kak. Yang tadi yang kita pengulangan aja. Tadi kan udah ada 3 orang Kak. pemenang kan. Untuk kita juga ada satu lagi loh Kak. Apa itu? Oh iya. Dress code terbaik. Dress code terbaik. Wah, teman-teman yang on cam bisa ditunjukkan dress code terbaik. Boleh berdiri apa gaya gitu kan, Cio gitu. Gini, depan gini. kamera ya, tunjukkan Kak, aku Boleh. seperti ini. Nanti akan ada juri yang menilai. Ya, betul, akan ada juri yang menilai. Oke, boleh tunjukin kostum terbaik kalian? Asik. Wih. Ada kayak yang pakai atribut-atribut Natal seperti ini juga. Ya, betul. Nanti yang pengumuman untuk dress code terbaik siapa Kak? Wah, Andrea udah pakai topi-topi Natal Kak. Iya dong, harus Semangat dong. sekali. Harus. Ada Alexa juga. Adek kamu ya? Adek aku. Kakak-kakak masih memilih siapa yang terbaik? Kayaknya ini memanas ya Kak ya. Karena semuanya terbaik Kak. Iya, semuanya terbaik emang. Jadi bingung. Buat Tuhan semuanya terbaik. Ya, amin. Oke. Ada siapa lagi Kak? Anabil juga, dia pakai atribut yang kelinci-kelinci gitu. Iya, Kak. boleh. Nih, lucu banget ya. Kelinci apa rusa itu Kak? Ini kalau bisa dilihat di balik kamera Kak, ini pada bingung semuanya nih. Iya. Karena kan memang adik-adik sudah mempersiapkan untuk Natal PT dengan baik ya. Iya. Dengan perlengkapannya juga, aksesorisnya juga. Jadi susah untuk memilih. Betul. Ya, boleh Kak Suci dipersilakan untuk mengumum. Oh iya, jangan ada yang. Oh iya, jangan buru-buru pergi room dulu. Jangan buru-buru pergi dulu. Jangan buru-buru. Kenapa harus kayak gitu sih Kak kayaknya? Enggak tahu ya. Jangan pergi dulu. Kita belum foto bersama loh ya Kak. Iya betul. Semoga kalian gak pernah bosan ya sama Kak Dinda, sama Kak Jelita. Semoga seru juga. Iya. Pasti kalian gak sabar ya kita ketemu secara langsung ya. Iya betul. Kayak kita gak pernah ya Kak ketemu secara langsung ya. Iya belum pernah. Mungkin dulu pernah Kak waktu kita masih jadi teruna juga. Masih sama-sama duduk di bangku untuk dengerin firman ya. Iya. Betul. Kalau sekarang mungkin keadaannya kakak-kakak yang berdiri di depan untuk mimpin firman asik. Oke. Gimana? Kakak-kakak sudah diputuskan siapa pemenang dress code terbaik di ibadah Natal hari ini. Ya. Oke. Kak Suci, silakan. Mana nih? Loh kok hilang? Aduh. Loh. Oke. Adik-adik masih semangat ya? Walaupun perutnya udah keroncongan kiri kanan. Nah, sekarang kita akan mengumumkan pemenang lomba.
lomba dari pertama tebak gaya dulu ya. Iya, betul. Yang kita gayain ada 3 orang pemenang lombanya. Kita ambil yang paling terbaik. Semuanya udah baik, tapi ada yang terbaik tentunya ya. Nah, pemenang lomba tebak gaya 3 orang itu jatuh kepada nggak ada musiknya nih. Kepada Jeng, jeng, jeng. Farel. Lalu ada Juan Jose. Yang ketiga ada Anabel. Itu tebak gaya. Selamat. Ya. Terus lalu untuk juara lomba Carilah Aku. Emang kemana kok dicari? Ya itu. Oke, 3 orang juga ya. Ya. Itu ada pada buka kamera semua dong ya. Oke. Rani. Masih ada. Selamat. Nah, lalu ada Nathan Lee. Masih ada nggak orangnya? Oke, masih ada, angkat tangan tuh dia. Yang ketiga pada Alia. Masih ada. Oke. Tadi untuk rolet udah ya? Udah. Udah nggak usah disebutkan lagi. Udah. Nah, ini yang tadi dress code. Semuanya dress code-nya bagus-bagus. Betul. Keren-keren. Betul. Udah mempersiapkan nuansa Natal, tapi tentu ada yang lebih Baik. bagus. Jadi jangan kecewa ya. Ya. Iya, jangan kecewa. Oke. Untuk yang dress code itu ada 4 orang dari 20.000 orang. Waduh. Ya. Itu yang pertama pada Valeri. Ada ya? Masih ya? Selamat. Oke, kalau orangnya nggak ada mau kita ganti. Oke ya. Valeri masih ada. Yang kedua Tessa. Ada? Oke. Selamat. Yang ketiga Michael Simarmata. Rezekinya kamu dek. Michael 2 kali dapat hadiah. Oke Michael, angkat tangan. Yang terakhir Joey Lumingkewas. Ada ya? Masih ada nggak? Ada Kak. Ada, siap. Oh suaranya ada Kak. Oke, sudah. Selamat ya untuk para pemenang. Jangan berkecil hati. Kita masih punya banyak hadiah. Nantikan di episode selanjutnya. Ya, makasih Kak. Wah, selamat ya untuk para pemenang ya. Ya, betul. Setelah ini kita ada apa sih Kak? Setelah ini kita ada sebelum aku kasih tahu, adik-adik boleh siapin Alat tulisnya ya Kak? Oh, sebentar. Ada tambahan lagi ternyata. Maaf, ada intro dikit. Adik-adik nanti kan bingung ya. Hadiahnya mau diambil kemana? Nih di sini nih ada nggak nih? Oke, nanti hadiahnya akan dikirim ke alamat rumah kalian masing-masing. Ya, jadi tenang, jangan sedih. Nanti dikirimkan ke rumah masing-masing. Oke, bersama dengan bingkisan-bingkisan yang lain ya. Jadi pastikan alamatnya jangan alamat palsu alias Ayu Ting Ting. Harus alamat asli ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Suci. Terima kasih. Setelah ini kita ada apa Kak? Setelah ini kita akan ada evaluasi Kak untuk diri kita masing-masing ya adik-adik. Evaluasi itu seperti apa ya Kak? Jadi sebelum aku kasih tahu, adik-adik boleh siapin 1 kertas sama 1 alat tulis. Boleh siapin 1 kertas sama alat tulis. Kalian boleh tulis di kertas itu apa-apa aja yang sudah kalian lewati selama 2021. Yang selama ini mungkin jadi kendala buat kalian, jadi keterbatasan buat kalian. Karena kita juga akan memasuki tahun 2022 Kak. Kita akan memulai tahun yang baru dengan harapan yang baru dengan harapan yang baru. Aku mau ajak adik-adik untuk tulis semua keterbatasan kalian di dalam 1 kertas itu. Boleh dari sekarang boleh ditulis Kak. Boleh ditulis adik-adik keterbatasan apa aja, kayak aku 2021 masih males Kak. Atau aku tahun 2021 masih selalu megang HP Kak, nggak bisa lepas dari HP. Aku 2021 mau tahun 2021 mau lepas dari segala sesuatu yang buat aku jadi nggak pede, nggak percaya diri Kak. Betul. Gitu. Boleh adik-adik tulis? Dengan harapan nanti di 2022 kita menjadi pribadi yang baru ya Kak? Iya, karena hari ini kita juga berjalan dalam terang Tuhan. Ya. Kita percaya Tuhan akan menuntun kita selalu ya adik-adik. Amin. Sambil menunggu mungkin bagi adik-adik yang udah selesai menuliskannya, boleh cerita ke kita sebagai pengalaman buat kita juga ya, apa yang mau kalian ubah di tahun 2021 dan kalian akan mulai di tahun 2022. Siapa boleh?
Atau kita langsung tunjuk aja Kak? Oh boleh. Boleh, silakan. Dari Kak Dinda siapa? Aku tadi Mau tanya ke siapa? coba Mardin nggak? Mardin Natali ya. Mardin Tadi Natali. namanya disebut nih Kak, jadi terngiang-ngiang di kepala aku nih. Oke, Mardin Natali boleh open mic buat cerita ke teman-teman sekalian apa yang menjadi keterbatasan Mardin di tahun 2021 dan akan memulai yang baru di tahun 2022. Iya, betul sekali. Saya di 2002 ya? 2021. 2021. Dan lama di Goa, Kak. Ya. Saya mau lebih baiknya itu kalau bisa lepas dari AP sama bisa dapat nilai yang paling bagus. Amin. Bisa lepas dari apa ya? Amin. Ya, makasih Mardin. Oh ya, dia harus bisa lepas dari HP, Kak. Memang ketergantungan sekali ya. Ya, susah. Kita pun juga gitu ya. Kita percaya bahwa Mardin tahun 2022 bisa lepas dari HP. Ya. Satu lagi Kak, boleh tanya? Satu lagi, kalau satu cowok enaknya sepasang ya, Kak? Iya, Lagi betul. perempuan ya. Iya kan, Tuhan menciptakan sepasang ya. Iya. Silakan. Gimana kalau kita panggil Rani kali ya? Rani, boleh open mic-nya Rani. Ceritakan apa yang menjadi keterbatasan kamu tahun 2021 dan kamu mau ubah di tahun 2022. Mungkin aku suka nggak bisa fokus Kak. Kayak mudah banget gitu, nggak bisa fokus lama gitu. Jadi aku pengen mencoba untuk agar bisa lebih fokus karena jujur itu mengganggu banget dalam pelajaran aku. Oh ya, dia mau mengubah biar lebih fokus Kak. Amin. Kita semua kita bawa dalam doa ya, Kak? Iya. Udah selesai semua adik-adik tulisannya. Sekarang boleh dipegang di tangan kanannya kertasnya. Boleh ditunjukin di kamera kertasnya. Setelah ditunjukkan boleh dirobek ya, Kak? Boleh dirobek, boleh diremas, boleh kalian buang ke tempat sampah ya. Kita percaya adik-adik bahwa tahun 2022 menjadi harapan baru buat kita semua. Betul. Bisa menjadi jalan yang baru juga buat kita semua, bisa berjalan dalam terang Tuhan pastinya. Amin. Dan tetap terus kita percaya bahwa menjadi kakak-kakak, harapan kita sebagai kakak-kakak mau adik-adik tetap aktif di dalam ibadah ya. Dan bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Iya Kak? betul, boleh diremas, boleh dirobek, boleh dibuang kemana, tapi tetap sampah ya harus ya menjaga kebersihan. Tetap menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kita percaya adik-adik ya, bahwa tahun 2021 ini akan kita lewati dan keterbatasan itu akan kita buka semuanya ya. Iya. Dan kita buang jauh-jauh. Amin? Amin. Oke, adik-adik terima kasih buat hari ini Kak. Tapi lagi akan ada penampilan Kak setelah ini. Penampilan dari kakak-kakaknya ya, Oh, yang sudah mempersiapkan. kakak-kakaknya. Tadi tuh di belakang udah siap-siap nyanyi-nyanyi tuh Kak. Oke, kita undang kakak-kakak Untuk pelayan naik ke atas PT, panggung. mau naik ke atas panggung. Menyiapkan penampilan untuk teman-teman yang ada di rumah. Adik-adik jangan keluar room dulu ya, kita difoto dulu, foto bersama. Setelah itu kita sama-sama menyanyi ya. Kita dari gereja, kalian dari rumah, sama aja. Sudah, oke. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tiding to you, for you and for me, for you and for me. Good tiding for Christmas. Good tiding for Christmas and a Happy Indonesia. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and terakhir we wish you we wish you a Merry Christmas. We wish
Oke. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Kak. Hari Minggu. Hari Minggu. Selamat 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 hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Oke, boleh live. Tuhan Yesus berkati. Boleh di live, adik-adik boleh di live.